Jokowi ungkap Kaesang sudah minta restu gabung PSI. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menyebut putra bungsunya, Kaesang Pangarep sudah meminta restu keluarga untuk masuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Jokowi tak menjelaskan apakah ia merestui Kaesang bergabung dengan PSI. Namun, Jokowi bilang anak-anaknya sudah punya pilihan masing-masing. Ia biasa di dalam keluarga minta doa restu. Karena saya bilang tidak pun, juga tetap akan jalan. Anak-anak saya seperti itu, kata Jokowi setelah peletakan batu pertama Hotel Nusantara di Ibu Kota Nusantara IKN Kamis, tanggal 21 September tahun 2023. Ia menjelaskan anak-anaknya sudah berkeluarga. Mereka sudah punya keluarga dan rumah masing-masing. Menurut Jokowi, anak-anaknya sudah harus mandiri. Hal itu juga meliputi pilihan-pilihan dalam hidup, seperti bergabung dengan partai politik. Artinya, apa yang diputuskan sudah menjadi tanggung jawab dia, ujarnya. Sebelumnya, Kaesang dikabarkan bergabung dengan PSI. Hal itu sejalan dengan sebuah video yang diunggah PSI dalam akun Instagram. Video itu menampilkan sosok yang berwajah dan bersuara mirip Kaesang. Namun, PSI menyebut sosok itu sebagai mawar. Sosok itu menyatakan siap terjun ke politik. Namaku Mawar, bukan nama sebenarnya. Saat ini aku sudah memantapkan hati untuk masuk ke politik, kata sosok mirip Kaesang di video yang diunggah akun @si_bawahit, Rabu, tanggal 20 September tahun 2023. PDIP tak larang Kaesang gabung PSI, Kaesang sudah dewasa dan mandiri. Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Jarod Saiful Hidayat mengatakan bahwa partainya tak bisa melarang putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Jarod menjelaskan PDIP memang memiliki aturan bahwa anggota keluarga dari kader PDIP tak boleh berbeda partai. Namun, yang dimaksud keluarga haruslah keluarga inti, seperti suami atau istri, dan anak yang masih dalam tanggungan. Keluarga inti itu apa? Anak yang menjadi tanggungan kami, belum menikah. Ini, Kaesang, sudah menikah sudah punya preferensi sendiri, beliau punya keluarga inti sendiri dong, kata Jarod di kantor DPP PDIP, Kamis tanggal 21 September tahun 2023. Mas Kaesang sudah dewasa, sudah mandiri, sudah berumah tangga, ya kita serahkan, imbuhnya. Namun, kata dia, pihaknya hanya memberi catatan bagi kader yang anggota keluarganya berbeda partai. Kata Jarod, kader yang dimaksud dengan demikian dianggap tak mampu melakukan pendidikan politik dan penyadaran karena anggota keluarganya berbeda partai. Misalnya saya punya adik, sudah berumah tangga, kemudian dia menjadi pengurus partai lain, itu catatan bagi saya, kata dia. Namun demikian, Jarod menegaskan pihaknya tak akan melakukan klarifikasi terhadap Presiden Jokowi sebagai orang tua Kaesang, maupun Gibran selaku kakak Kaesang. Menurut dia, pilihan Kaesang, seandainya resmi bergabung PSI, itu merupakan pilihan pribadi. Oh enggak perlu klarifikasi, orang mandiri, kata dia. Akun media sosial PSI mengunggah video sosok mirip Kaesang yang menyatakan siap masuk politik. Politikus PSI tak menjawab tegas soal kabar Kaesang gabung PSI. Mereka hanya meminta doa agar semuanya berjalan lancar. Namaku Mawar, bukan nama sebenarnya. Saat ini aku sudah memantapkan hati untuk masuk ke politik, ucap sosok tersebut di video yang diunggah akun @si_bawahit, Rabu, tanggal 20 September tahun 2023. Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Solo, Antonius Yogo Prabowo membenarkan sosok Mawar yang diunggah akun Instagram PSI_ID adalah putra Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep. Hal itu sekaligus mengonfirmasi kabar Kaesang telah bergabung ke PSI. Itu suara Mas Kaesang ya. Sudah demikian jelas dibuka dengan suara video siapa dengan siapa, katanya saat ditemui di DPRD Kota Solo, Kamis tanggal 21 September tahun 2023. PDIP ingatkan Kaesang soal gabung PSI, ojo kesusu, ojo grusa-grusu. Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai, Jarod Saiful Hidayat mengingatkan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep agar tidak buru-buru atau kesusu bergabung dengan partai politik. Jarod mengaku belum mengetahui kabar yang menyebut bahwa Kaesang akan bergabung dengan PSI. Namun, dia mengingatkan agar Kaesang bisa mempelajari basis ideologi partai yang akan dipilih.
Saran saya adalah untuk masuk organisasi partai politik itu ojo kesusu, ojo gerusa-gerusu. Coba dilihat dipelajari dulu bagaimana ADART partai itu, kata dia di kantor DPP PDIP, Kamis tanggal 21 September tahun 2023. Dievaluasi juga, kemudian dipelajari juga apakah ideologi dari partai tersebut dan apakah ideologi itu benar-benar bisa diterjemahkan di dalam program perjuangan partai, imbuhnya. Menurut Jarot, partai harus dilihat tata kelola organisasi, serta rekam jejaknya. Dia mengingatkan Kaesang agar tak memilih partai yang mengutamakan basis elektoral berdasarkan pencitraan. Selain itu, kata dia, partai juga harus dilihat dari pola rekrutmen dan kaderisasinya. Namun, menurut Jarot, Kaesang sepenuhnya memiliki keputusan untuk menentukan hal itu. Tentang keputusan itu ada di tangan yang bersangkutan. Mas Kaesang sudah dewasa, sudah mandiri, sudah berumah tangga, ya kita serahkan, kata dia. Jarot tak menjawab tegas saat ditanya apakah PDIP telah mengajak Kaesang bergabung, menyusul kabar dia akan merapat ke PSI. Namun, dia menyatakan partainya terbuka jika Kaesang ingin bergabung. PDIP itu terbuka terutama bagi anak-anak muda, silakan mau masuk. Sangat terbuka, apalagi Mas Kaesang, monggo silakan ya. Jadi kita tidak pernah menolak, kata dia. Koalisi Sipil desak DPR pakai hak angket usut data intelijen Jokowi. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak DPR RI melakukan hak angket guna mendalami dugaan Presiden Joko Widodo menyalahgunakan data intelijen. Mereka pada kesempatan itu juga melayangkan surat permintaan untuk beraudiensi dengan Komisi I dan Komisi 3 DPR terkait kasus tersebut. Kami hendak melakukan pengiriman surat yang ditujukan kepada Komisi I DPR RI dan juga Komisi 3 DPR RI, serta Ketua DPR RI terkait dengan konteks masalah penggunaan data intelijen, kata perwakilan koalisi dari Kontras, Dimas Bagus di Kompleks Parlemen, Kamis tanggal 21 September tahun 2023. Hak angket DPR merupakan hak yang dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan terkait pelaksanaan undang-undang. Beberapa organisasi sipil yang tergabung dalam koalisi antara lain, Kontras, Perludem, Imparsial, dan PBHI. Dimas menilai pernyataan Presiden yang mengantongi data intelijen soal jeroan partai telah melenceng dari prinsip berdemokrasi. Menurut dia, Presiden juga telah melanggar netralitas dan imparsialitasnya sebagai kepala negara. Koalisi, kata Dimas, pada kesempatan itu sekaligus menyerahkan hasil analisis mereka soal dugaan pelanggaran data intelijen yang digunakan Jokowi. Mereka merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Menurut dia, UU itu menyebut Badan Intelijen Negara sama sekali tak memiliki wewenang untuk mencari informasi partai politik. Di dalamnya sama sekali tidak memuat soal data-data yang pada akhirnya berkaitan dengan partai politik, dan juga data-data yang harusnya ini tidak masuk dalam konteks koridor, tugas pokok dan fungsi dari BIN sendiri, kata Dimas. Jadi beberapa data atau hal-hal yang kita masukkan dan juga kita analisis dalam surat terbuka itu adalah bagaimana kemudian harusnya Presiden dalam hal ini itu mengedepankan asas netralitas, kata dia. Presiden Jokowi mengaku memiliki informasi utuh dari intelijen terkait situasi dan arah politik parpol. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja nasional Rakernas Relawan Seknas, Sekretariat Nasional Jokowi di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu tanggal 16 September tahun 2023. Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu, ingin menuju ke arah mana saya juga ngerti, kata Jokowi.